Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Rizky dengan NIM B93219134, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di video ini, saya dan juga rekan saya akan sedikit sharing tentang mata kuliah Interpersonal and Presentation Skill, dan kita juga akan berbagi pengalaman-pengalaman menarik kita. Langsung saja, mata kuliah Interpersonal and Presentation Skills secara garis besar adalah mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana cara untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dan benar dengan orang lain. Nah, tentu saja di mata kuliah Interpersonal and Presentation Skill ini nantinya akan ada banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan untuk menunjang kemampuan serta potensi-potensi yang kita miliki. Misalnya, kita sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling Islam, kita dituntut untuk mampu berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan klien kita agar dapat terciptanya proses konseling yang efektif dan ideal. Selain itu, di era milenial seperti sekarang ini, kita semua menyadari bahwa kemampuan public speaking merupakan kemampuan mendasar yang harus kita miliki. Oleh karenanya, di mata kuliah Interpersonal and Presentation Skill ini, kita akan mendapatkan banyak sekali tips and trik bagaimana cara untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berpublic speaking yang baik, benar, dan tentu saja menarik. Nah, berbicara tentang public speaking, salah satu dari sekian banyak impian yang saya miliki adalah menjadi seorang public speaker yang hebat. Tentu saja saat ini saya masih terus belajar dan mengembangkan potensi serta kemampuan yang saya miliki di bidang public speaking. Salah satunya di foto ini, saya diberi kesempatan untuk menjadi Master of Ceremony atau MC di acara Reuni Akbar Pondok Pesantren Darussalam Jombang, di mana acara tersebut dihadiri oleh 1.000 tamu undangan yang merupakan alumni dari Pondok Pesantren Darussalam generasi yang pertama sampai ke generasi yang terakhir. Tentu saja itu menjadi salah satu pengalaman terbaik bagi saya sekaligus membanggakan. Ada banyak sekali public speaker baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang sangat mengagumkan dan saya belajar banyak dari mereka. Salah satunya yang menurut saya paling menarik adalah Maudy Ayunda. Banyak dari kita mungkin sudah tahu siapakah sosok Maudy Ayunda. Dia adalah seorang public speaker muda, sekaligus aktris serta penyanyi asal Indonesia yang sangat inspiratif. Ada banyak sekali prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Maudy Ayunda, baik itu di bidang public speaking maupun bidang-bidang yang lainnya. Salah satunya yang menurut saya paling mengagumkan adalah Maudy Ayunda pernah menjadi pembicara termuda di salah satu forum internasional, yaitu Forum The Regional Conference Evaluate the Millennium Development Goals and Looks to Creating a Foundation for the Post-2015 yang pada saat itu diselenggarakan di Bali, di mana forum tersebut dihadiri langsung oleh presiden kita saat itu, yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan tentu saja dihadiri sejumlah pemimpin negara lainnya. Tidak hanya itu, pemikirannya yang terbuka serta semangat belajarnya yang tinggi diharapkan dapat menjadi inspirasi positif untuk saya dan generasi muda Indonesia lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Nur Fatmawati dengan NIM B93219103. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Impian spesial yang saya miliki sebenarnya banyak hal yang menjadi impian spesial saya. Tapi yang paling saya inginkan yaitu menjadi orang yang berguna dan bermanfaat di lingkungan sekitar. Ini juga menjadi alasan kenapa saya masuk program studi bimbingan dan konseling Islam. Karena di prodi ini saya bisa mendapat ilmu dan pengetahuan tentang manusia. Saya ingin membantu seseorang agar keluar dari masalah yang dihadapinya, dan saya ingin memahami mereka dari sudut pandang yang berbeda.
Kemudian hal-hal yang saya sukai. Saya menyukai desain grafis. Meskipun sebenarnya saya tidak suka menggambar di atas kertas, tetapi saya suka duduk di depan komputer untuk mendesain, menggambar, atau juga mengediting. Contoh hal-hal yang biasa saya lakukan yaitu seperti halnya mendesain banner, pamflet, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian tokoh inspiratif saya dalam public speaking yaitu Ari Ginanjar Agustian, di mana beliau merupakan seorang motivator Indonesia yang menulis sebuah buku yang sangat fenomenal yaitu buku ESQ, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual. Di dalam buku tersebut, beliau menyampaikan gagasan bahwa kecerdasan intelektual atau IQ saja tidak cukup. Untuk menjadi seseorang yang berhasil diperlukan juga kecerdasan emosional atau EQ yang akan memberikan keterampilan dalam bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain. Kemudian serta kecerdasan spiritual atau SQ yang akan memberikan jawaban atas eksistensi dirinya. Kemudian pengalaman terbaik selama saya berada di bimbingan dan konseling Islam, yaitu sebenarnya semua pengalaman yang saya jalani ketika saya bergabung dengan Prodi BKI yaitu merupakan pengalaman terbaik, di mana banyak pembelajaran dan ilmu yang saya dapatkan. Menurut saya, sejak pertama kali mendapatkan ilmu tentang bimbingan dan konseling, minat saya untuk mempelajari bimbingan dan konseling menjadi lebih besar. Sebab ilmu ini sangat berguna untuk saya sendiri dan juga bahkan untuk orang lain. Yaitu ilmu ini dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Hal ini merupakan pengalaman menarik yang tidak akan saya dapatkan jika tidak bergabung dengan program studi bimbingan dan konseling Islam. Kemudian harapan saya untuk anak muda Indonesia yaitu agar selalu belajar dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Terus berprestasi dan jadilah anak muda yang dapat menginspirasi bagi banyak orang. Lalu pengalaman terbaik di luar kampus atau di luar prodi saya yaitu bimbingan dan konseling Islam, yaitu yang sangat berkesan buat saya pernah ditunjuk menjadi Master of Ceremony atau MC di acara wisuda yang diselenggarakan di salah satu SMK swasta yang merupakan salah satu SMK yang tergabung dengan Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah Tarik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.